halaman 60. Hadis nomor 21 Pak, halaman 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Kita sampai pada bab siapa saya yang betul-betul yakin kepada Allah dijamin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, man mata la yusyrik billah dakhala jannah. Siapa saya yang meninggal dunia, kata Rasulullah, tidak pernah syirik, tidak pernah bersekutu dengan Allah, dijamin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada saat itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, tiap hari kata Rasulullah, perbaiki iman ini, karena tiap hari kita yang perang sama setan. Pada saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kita memperbaiki iman ini? Cara yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan kepada kita semuanya, akthiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan yang banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu caranya. Sampai Rasulullah mengatakan, orang yang akhir hayat sebelum meninggal dunia dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kalimat itu sering dibaca sambil jalan, sama duduk, sambil berbaring? Rasulullah mengatakan apa? Tilka ujab, pasti dan pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi Rasulullah mengajarkan yang banyak membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini. Hadis ke-21 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ala rahli qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sadaqa, qala ya Mu'adz labbaika ya Rasulullah wa sadaqa, qala ya Mu'adz labbaika ya Rasulullah wa sadaqa, qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bi an-nas fa yastabshir, qala idza yattakilu fa akhbara biha Mu'adz 'inda mauti ta'assuman. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah gonceng Mu'adz bin Jabal di belakangnya. Pada saat itu di atas ontanya, kemudian Rasulullah manggil, ya Mu'adz. Dia mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Jalan lagi. Rasulullah kalau bicara itu selalu diulang-ulang supaya jelas. Sudah begitu jalan lagi, kemudian Rasulullah manggil lagi, ya Mu'adz. Dia menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai jalan lagi diulang lagi Rasulullah 3 kali. Kemudian apa? Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz, tiada seorang hamba, kata Rasulullah, yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah, pasti diharamkan oleh Allah api neraka bagi dia.
Kemudian mau tanya, ya Rasulullah, ya apa yang sudah sampaikan sama orang-orang? Kata Rasulullah, biarkan dulu, biar mereka beramal dulu, kata sembrono. Kemudian apa? Sebelum Mu'adz bin Jabal meninggal dulu diterangkan riwayat ini. Takut pas dia mati belum diriwayatkan, dosa dia. Karena takut dosa. Jadi sebelum meninggal dunia, asalnya diterangkan sama orang-orang, khawatir ya. Rasulullah mengatakan biarkan dulu, biarkan orang beramal dulu. Apa saya? Kata Rasulullah, tiap orang akan dimudahkan oleh Allah menurut kebiasaannya. Sudah biarkan beramal dulu. Kemudian kata Anas bin Malik, kemudian Mu'adz bin Jabal menerangkan sebelum dia meninggal dunia, terangkan hadis ini karena khawatir, termasuk menyembunyikan. Dia khawatir apa yang ada disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah, sampaikan sama dia. Kemudian kita lanjutkan dengan bab cabang-cabang iman. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Di dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, iman itu kata Rasulullah cabangnya sampai 75 lebih. Dan apa? Salah satu di antara cabang iman kata Rasulullah, malu itu kata Rasulullah termasuk salah satu cabang iman. Bukan Islam iman. Jadi ada Islam, tapi yang kedua iman sampai ihsan itu yang paling tinggi. Islam. Jadi Rasulullah mengatakan Islam dulu apa? Jalankan perintah Allah subhanahu. Setelah itu naik tahap yang kedua iman, percaya betul kepada Allah. Rasulullah mengatakan cabangnya apa yang paling tinggi? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kata Rasulullah. Dan salah satu cabang imannya apa kata Rasulullah? Imatatul adha, menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Ada kulit pisang, jarum, paku, itu iman, bukan Islam. Iman supaya kita jangan suka meremehkan amal. Tidak tahu kita ini apa yang menyebabkan orang masuk surga, tidak ada yang tahu. Pada suatu hari Rasulullah duduk dengan sahabat, tersenyum Rasulullah. Kelihatan Rasulullah tersenyum. Umar tanya kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu tersenyum? Rasulullah mengatakan, dari tempat ini saya tunjukkan oleh Allah ada orang hilir menuju surga, jalan jalan senang lihat pemandangan surga. Tahu kamu apa yang menyebabkan di surga? Bukan kalau bangun masih tutup. Orang menganggap percuma. Supaya itu tidak ada amal yang cuma. Bagi kita cuma, bagi kamu. Apa? Rasulullah pada saat ditanya apa amalnya, pada suatu hari dia jalan kelihatan ada pohon berjuri. Dipikir sama dia, kalau kena matanya orang sekasian, dipatahkan dunia. Rasulullah mengatakan Allah memuji perbuatannya, semua dosanya diampunkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu hak Allah, prerogatif Allah. Makanya Rasulullah mengatakan iman itu cabang sampai 75 dan kita dapat. Makanya tiap hari apa yang kita minta? Minta amal yang Allah itu, bukan sekedar beramal. Makanya kita diajarkan oleh Allah tiap pagi yang banyak membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan kepadaku ilham supaya bisa mensyukuri apa saja nikmat yang kamu berikan kepadaku dan orang tuaku. Tiap hari minta, ya Allah berikan saya ilham supaya bisa syukur, jangan banyak mengeluh. Itu tidak gampang. Orang hidupnya sambat terus, ini butuh ilham. Nabi Daud alaihissalam tiap malam apa munajat 4 macam, selalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira. Nabi Daud selalu berdoa kepada Allah, ya Tuhan berikan kepadaku lisan yang selalu berzikir kepadamu. Kalau dari kasih sama Allah tidak gampang. Kemudian yang kedua, apa munajat Nabi Daud? Wa qalban syakira, dan berikan kepadaku hati yang selalu syukur. Apa saja nikmat yang terima syukur. Kemudian yang ketiga, wa badanan alal balai, dan berikan kepadaku jasmani yang sabar kalau diuji. Kemudian baru yang keempat kata Nabi Daud, wa zaujatan tu'inuni ala amri dini, dan berikan kepada pasangan hidup, istri atau suami yang bisa membantu saya dalam urusan dunia dan agama ini. Ini butuh bantuan Allah. Tiap malam Nabi Daud berdoa ini, minta kepada Allah apa? Lidah yang selalu zikir. Rugi orang yang tidak zikir. Maka semua ibadat ada waktunya. Begitu zikir, kiamat sambil jalan, sholat saja, setelah sholat subuh stop, berhenti, nanti nunggu waktu setelah syuruh. Jadi ada waktunya. Rasulullah jangan selasa, tapi zikir dalam semangat. Kiamat sambil jalan, wakudat sama duduk, sama lihat TV daripada yang banyak zikir kepada Allah. Walaupun tidak khusyuk kata Ibnu Qayyim, nanti diberi sama Allah zikir yang khusyuk. Namanya orang kiamat sambil jalan-jalan, lihat pemandangan daripada nganggur, rugi. Tidak ada amal yang bisa daripada zikrullah.
Pada suatu hari ketika para sahabat sedang duduk seperti ini, kemudian Rasulullah datang. Rasulullah tanya, ala ukhbirukum, Rasulullah mengatakan kepada mereka, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau saya tunjukkan sebaik-baik amal, paling bagusnya amal. Kemudian yang kedua, wa azkaha indah, dan paling cepat untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, wa dan paling cepat untuk menaikkan derajat kita. Kemudian yang keempat, lebih baik dari orang sedekah emas atau perak. Dan apa? Lebih baik oleh jihad, dia membunuh atau dia dibunuh. Sampai jihad. Para sahabat dengar itu 5 keutamaannya. Pada saat sahabat dengar itu, mereka tanya, amal apa ya Rasulullah? Kok hebat, luar biasa. Singkat jawaban Rasulullah, zikrullah, yang banyak zikir sama Allah. Makanya Nabi Daud munajat tiap malam itu minta, ya Allah berikan kepada lidah yang basah dengan zikir. Rasulullah beritahu kepada Abu Darda, yang banyak kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, walaupun kamu dibilang orang gila, biarlah, kata Rasulullah. Kata Abu Darda, tiap kali saya ingat salah saya baca, orang mau komentar apa saja biarkan. Kata Rasulullah, kamu dibilang gila, dibilang ya biarkan, nanti kalau sudah mati terima hasilnya. Jadi Rasulullah mengatakan iman itu macam-macam cabangnya. Minta kepada Allah apa? Lidah yang zikir, hati supaya banyak syukur sama Allah. Kemudian apa? Jasmani, namanya orang hidup, ada sehat, ada siang, ada wajar. Kalau suatu saat diuji, sabar. Kemudian apa yang paling hebat? Pasangan hidup yang bisa membantu kita dalam urusan dan agama, itu paling penting. Makanya Rasulullah mengatakan iman itu banyak cabangnya. Makanya Rasulullah mengajarkan jangan suka meremehkan amal. Kita tidak tahu dari amal kita mana yang terima sama Allah, tidak ada yang tahu. Dan hadis yang saya lihat, Allah mengampunkan dosa pelacur, apa amalnya? Memberi minum seekor anjing. Pada saat dia jalan di tengah padang pasir, luar biasa. Kelihatan ada kubangan air seperti perigi, sumur, turun dia. Dia buka sepatu, saking hausnya. Di sana kalau sudah panas seperti sekarang, Juli, Agustus panas luar biasa, 45 sampai 50 derajat. Jadi rasanya tenggorokan, kata Umar mau putus. Turun, dia minum. Sampai di atas kelihatan anjing jelati, dia merasa sama dengan dia, sama aja anjing ini. Sampai tanah jelati saya hausnya. Dia turun, dia buka sepatunya, timbangkan. Apa? Rasulullah SAW melihatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, Allah memuji perbuatan dia, kata Allah mau bersaing dengan aku. Saya Rahman, kata Allah, dia mau saing dengan aku. Rasulullah mengatakan apa? Allah memuji perbuatannya, semua dosanya diampunkan dari masukkan surga. Supaya kita jangan meremehkan amal. Rasulullah mengatakan iman, bukan Islam, iman. Salah satu cabangnya al-haya. Mal itu kata Rasulullah cabangnya iman. Al-haya syu'batul min. Mal itu kata Rasulullah salah satu cabang dari iman. Di dalam lanjutannya dari Salim dari abahnya, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yaidu akhahu fil haya. Faqala al-haya'u minal iman. Di dalam Salim dari abahnya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW mendengar ada orang nasihati saudaranya, ojo isinan, jangan maluan. Kata Rasulullah, biarkan. Mal itu kata Rasulullah sebagian di antara tanda iman. Jadi kan memang saudaranya agak pemalu, jadi sama kakaknya itu dinasihati, jangan maluan. Rasulullah mengatakan biarkan. Ada setetes mal itu kata Rasulullah itu ada iman dalam tubuhnya. Rasulullah mengatakan al-haya, mal itu kata Rasulullah sebagian di antara iman. Hadis selanjutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yuhaditsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya la ya'ti illa bi khair. Di dalam Imran bin Husain dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal itu kata Rasulullah tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi orang yang ada perasaan malu, insya Allah kata Rasulullah ada kebaikan dalam dirinya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada kita sampai dalam kehidupan sifat-sifat kita yang orang tidak ngerti. Kan ojo isinan kan itu. Kata Rasulullah biarkan. Itu mungkin akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasulullah yang tahu watak, sifat dia diberi oleh Allah segalanya tahu. Makanya lihat orang tahu ini orang kekurangannya ini. Rasulullah mengatakan biarkan. Mungkin itu bagi dia akan mendatangkan khair, akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairan qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
Di dalam Abdullah bin Amr bin As dia berkata, ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, Islam yang paling baik itu apa? Rasulullah mengatakan yang pertama, yang suka kamu beri makan kepada orang. Ada kelebihan rezeki, ada yang tidak mau kasihkan. Terus, wataqra'us salam, kasih salam. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang Islam pagi bertemu, salam berjabat tangan, rontok semua dosa-dosanya seperti daun yang rontok di musim kering. Gampang cari pahala. Pagi ketemu, assalamualaikum. Terus kata Rasulullah berjabat tahatat khotoy rontok semua dosa-dosa seperti daun yang rontok di musim kering. Tidak ada agama sore itu, tidak ada. Rasulullah dari atas mimbar menyuruh orang-orang untuk sedekah. Ada orang angkat tangan, ya Rasulullah, apa yang sedekahkan? Lu kalau ada kelebihan harta, kalau tidak punya, iya kalau ada kelebihan. Kalau tidak punya, siapa yang tidak punya kelebihan harta, sedekah dengan tenaga, bantu orang dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, ya Rasulullah, sudah tua renta, siapa yang punya ilmu, ajarkan ilmunya. Jangan pernah meremehkan. Orang barangkali ngajari orang cuma kerajinan, pertukangan, malu, nyatut, orang jual jajan. Bagi kamu cuma. Bagi orang yang bisa bekerja dengan itu, tiap tetes keringat tes, orang yang ngajari terus dapat pahala sampai kiamat habis-habis. Semua ilmu itu berguna, bukan cuma kajian, bukan segala macam. Supaya jangan merasa minder. Semua bisa berbuat baik. Tidak ada. Jangan disangka cuma ajar tafsir. Enggak. Agama tidak sesempit itu. Kita ngajar orang apa? Orang yang bisa bekerja kena ajar. Ini kan kalau tidak ngerti ya kena tangan. Tukang sahlis kayak ini yang miring-miring. Itu semua ada kalian masing-masing. Orang yang ngajar cuma, ada kalimat cuma, perhatikan Rasulullah. Tidak ada kalimat cuma. Rasulullah mengajarkan apa? Bantu orang, kalau kamu punya ilmu, ajarkan ilmunya. Sahabat tanya, kalau tidak punya ilmu, orang yang mau berbuat baik, betul. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau ada istri sedekah, suami dapat pahala karena dia cari nafkah, istrinya dapat pahala karena dia menjagakan, pembantunya dapat kenuan. Semua dapat pahala, dan tidak dikurangi enggak. Masing-masing dapat pahala sendiri-sendiri. Yang cari nafkah sendiri, yang menjaga pembantu, sinuan saya ngasihkan. Loh, semua dapat pahala sendiri-sendiri. Allah itu Rahman. Rasulullah ditanya, kalau tidak mampu ya Rasulullah, uang tidak ada, tenaga tidak bisa, terus ilmu tidak punya, apa kata Rasulullah? Hadapi orang dengan muka senyum. Dia bisa senyum, jadi kubur, senyum tidak bisa. Tidak mampu ngasih, maafnya kak Pak, tak bisa. Bismillah. Kata Rasulullah, kalimat thayyibah, kalimat yang itu sedekah, kalimat yang santun, maafnya. Kalau orang Jawa sana, maklumin ke, itu campuran Arab campur Jawa. Maklum itu bahasa Arab, alimah ya'lam, isim maf'ul maklum, cuma campur G. Jadi maklumi, jadi ada majre, harimah lain. Jadi Arab campur Jawa, tidak apa-apa sih, itu tujuannya api. Jadi dianggap kayak ikut imalah, kalau ngaji itu ada tajuknya imalah. Jadi maklume G, nah, bagus. Tidak diperpanjang. Semua bahasa bagus. Yang penting apa? Kalimatnya santun. Al-kalimatut thayyibatu. Kata-kata tidak bisa bicara baik. Karena kadang intonasinya namanya orang. Kata Rasulullah, senyum saja. Senyum tidak bisa. Ya dikubur, senyum tidak bisa. Ya isu seperti Falik akhaka, hadapi orang dengan muka senyum. Itu iman kata Rasulullah. Perhatikan, kita belajar hadis, belajar tafsir apa, itu belajar agama itu tidak sulit itu kita bayangkan. Enggak, kehidupan sahabat Rasulullah santai luar biasa. Kata Abdullah bin Salam waktu dia masih Yahudi, saya termasuk orang paling benci sama Rasulullah. Kalau gurunya orang Yahudi pintar ya. Tapi begitu Rasulullah pindah kota Madinah, pertama kali saya melihat wajahnya, apa dia mengatakan? Walaysa, bukan tipe orang yang suka bujuk. Orang dari mukanya saja kelihatan. Ini bukan tipe orang yang bujuk. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali yang saya dengar waktu orang-orang berkerumun, tak ada Rasulullah ngajari tinggi-tinggi dia. Apa pelajaran yang pertama? Afsus salam, sebarkan. Siapa saya yang ketemu? Assalamualaikum. Ini orang kadang-kadang pada Islam tidak ada salam, duduk grup, salam tidak mau, kenceng terus, salam. Perhatikan ini, kenal atau tidak,
Alamana, kamu kenal atau tidak kenal, yang penting kamu dia yakin orang Islam. Salam haibah, salam itu ada wibawa besar, ada haibah itu salam. Subhanallah. Ada seorang memang orangnya emosional, jadi anak-anak senang kalau kelihatan orang gitu tak diganggu. Dia pulang dari masjid lewat satu daerah, itu biasa anak muda-muda duduk-duduk. Kalau dia sudah jalan agak jauh, marah maki-maki, mau pulang aja. Dipanggil kaji, kan betul dia baru pulang dari haji. Marah-marah, jalan lagi, ya apa supaya anak-anak ini tidak kurang ajar? Mau dia marahin? Loh dimarahin anteng. Jalan gitu. Dan dia tanya sama seorang ustaz, apa? Kasih Allah salah. Besok pulang dari masjid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu dah ada yang bilang ji. Waalaikumsalam. Sunat lu. Haibatus salam. Wibawa. Semua kalimat Allah itu ada wibawa. Singkat kalimatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, tak bisa kamu surga sampai beriman. Syarat orang masuk surga iman. Dan apa? Dan kamu tidak bisa beriman sampai cinta kepada semua orang mukmin. Orang Islam harus cinta semuanya. Kemudian Rasulullah, mau saya tunjukkan amal supaya orang cinta sama kita. Bukan dengan duit, bukan. Uang, bukan. Apa? Afsus salam, sebarkan salam di antara kamu. Kata Abdul bin Salam, pertama kali pelajaran saya belum pernah saya dengar orang-orang berkerumun, saya cuma mendengarkan saja pintar. Apa ajaran pertama? Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, begitu masuk kata Madinah untuk menyatukan hati, afsus salam, biasakan salam. Ketemu siapa aja ada salam. Orang enggak kenal, assalamualaikum. Sopo itu? Tiap ketemu salam. Salam ini nama itu besar. Baru sedekah paling hebat. Pagi, assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu selamat. Loh, ya apa hebat? Jangan diganti selamat pagi. Pagi itu selamat siang tabrakan. Ada apa nama Allah di batu? Selamat pagi, salam sejahtera. Sopo sing ngajari. Salam sampai ada surga yang harus salam beda. Itu assalam nama Allah. Jangan ikut-ikut selamat pagi Pak. Lu kon selamat jam 8, jam 9 tabrakan. Nama Allah dibatasi. Assalamualaikum. Tambah warahmatullah. Apa? Mudah-mudahan semua rahmat Allah datang kepadamu. Wa barakatuh. Anda hidup lebih dari salam, rahmat, barakah. Singkat. Semua yang kita butuhkan ada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh apa? Lengkap. Ini paket lengkap. 3 doa. Salam, mudah-mudahan selamat. Hidup semua butuh selamat. Terus warahmatullah, butuh rahmat. Kemudian apa? Butuh berkah. Bukan banyak, barakatuh. Itu singkat. Makanya kata Rasulullah, sebarkan sampah saja tiap pagi, rontok semua dosa-dosa kita habis seperti daun yang rontok di musim kering. Jangan mau diganti selamat pagi, kok selamat pagi dok, siang kita tabrakan. Pembatasan jangan. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, waktu ditanya amal apa? Tuh Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am, yang suka memberi makan. Dan apa? Kata Rasulullah, dan ucapkan salam. Dan sepilih. Alaman arafta, kata Rasulullah, orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal tetap kasih salam. Ada tanya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Di dalam Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah ditanya, orang Islam yang paling afdal, paling utama. Kata Rasulullah, siapa saja yang orang lain, orang Islam selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Lidahnya tidak suka mencela sebusuk-busuk orang, kata Rasulullah. Orang yang ditakuti orang dari mulut. Ittiqa afusi. Kalau bicara itu sukanya ini paling busuknya orang. Pada suatu hari Rasulullah ketemu orang, dibukakan nama Siti Aisyah, kemudian Rasulullah masuk, hati-hati dari mulutnya orang seperti ini. Ini orang mulutnya kalau bicara itu selalu nyakitkan hati. Setelah Rasulullah ketemu, dilayani baik sama Rasulullah. Begitu orang itu pulang, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi kamu mengingatkan saya, hati-hati kalau bicara sama orang seperti ini. Rasulullah, sebusuk-busuk orang yang ditakuti orang lain karena mulutnya. Itu paling, jangan bangga, wah, itu paling busuknya orang. Ittiqa'ah fuhsy, kata Rasulullah, dari kejahatan mulutnya. Jadi kata Rasulullah, kalau nanti saya melayani tidak baik, Rasulullah nanti dirasa dan dia tetap besar. Rasulullah mengingatkan, orang Islam paling baik apa?
orang lain selamat dari gangguan lidah. Lidahnya tidak suka membicarakan orang. Makanya Rasulullah mengajarkan, iyakum wal ghibah, hati-hati, jangan suka riba, menggunjing. Dosanya lebih berat dari pelacur. Sahabat kaget, masa ya Rasulullah, kalau ada seorang pelacur dia berbuat taubat diampuni. Orang yang begini minta maaf, orang yang ghibah dalam suratul Hujurat sama dengan makan bangkainya orang mati dimakan tuh. Bangkainya orang seperti itu. Apa itu? Menyebutkan kejelekan orang. Sahabat tanya, kalau betul itu namanya riba, kalau tidak betul itu namanya buhtan, kebohongan yang besar. Rasulullah duduk dengan Siti Aisyah. Dulu kan betul, yaitu riba kalau betul itu. Kalau tidak betul, buhtan, kebohongan yang besar. Rasulullah duduk dengan Siti Aisyah, datang istri Rasulullah yang lain. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini orang pakai isyarat tangan agak pendek. Itu guru. Rasulullah mengatakan kepada istrinya yang tadinya senyum, berapa muka Rasulullah? Apa? Rasulullah memberitahu kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzidat bima'il bahri. Kamu telah mengucapkan satu kalimat, cuma katanya, tidak ada cuma, mengatakan pendek. Andaikan dituangkan lautan, semua lautan akan dari lautan darah. Coba mudah keluar, darah tak mudah gini. Itu riba. Kalau tidak betul namanya buhtan. Kalau tahu, dekati, bilang sendiri, jangan kancing kuali. Menemu, siapa lihat pasang kancing terbang sisian itu? Masa sengaja cepat-cepat beli teman itu, bodoh ini. Siapa orang sengaja mau masang kancing sisian kan tidak ada. Cuma namanya kalau terburu-buru tidak tahu. Rasulullah mengatakan hati-hati, makanya sahabat, kenapa? Kecuali untuk menyelamatkan boleh, bukan untuk aib, untuk menyelamatkan boleh. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saya dilamar sama A dan saya dipinang sama B. Rasulullah mengatakan, orang yang diajak musyawarah harus menjelaskan. Bukan, makanya dalam hadis ada jarah ta'dil, menjelaskan ini dhaif, boleh apa? Bukan Tuhan untuk menyelamatkan, yang lebih bisa menyelamatkan hadis Rasulullah. Boleh. Ini orang kurang muru'ah, kurang hati-hati dalam menjelaskan hadis. Jadi jangan disangka hadis dhaif itu tidak bisa dipakai, keliru. Kadang-kadang karena dalam istilah ada muru'ah, memang kok ini, wah tidak bisa. Hadisnya padahal betul yang terangkan, cuma telitinya orang-orang alim hati-hati yang sampai seperti itu. Jadi sampai etika itu dijaga sama mereka. Imam Bukhari nulis hadis selalu dalam keadaan berwudu. Tiap ganti wudu itu wudu lagi. Hati-hati. Jadi makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ini orang perempuan tanya, saya dilamar sama A dan dilamar sama B. Yang A tidak pernah merungkan tongkat. Artinya suka mukul orang perempuan. Kalau nanti kawin beda belajar karate, ini enggak bapak benar. Bukan untuk aib, untuk menyelamatkan boleh. Yang B, menggenggam, bakhil. Kamu kawin sama ini, waduh sekoputin di kerupuk. Namanya mesti. Kawin sama dia, boleh. Di sini bukan untuk muka aib, untuk menyelamatkan boleh. Jadi tahu tempatnya. Yang ini tidak boleh, ini boleh. Jadi untuk menyelamatkan orang perempuan ini, kata Rasulullah, kawin sama dia. Ditunjukkan apa alasan, yang ini begini, yang ini begini. Bukan untuk menjelekkan, bukan. Ini untuk menyelamatkan, boleh. Orang tahu penipu, hati-hati. Kalau kamu dagang sama dia, ini orang begini, boleh. Bukan untuk merasani, untuk menyelamatkan, boleh. Al-mustasyar, boleh. Orang yang diajak musyawarah, kata Rasulullah, dia punya amal. Nongkon tidak warah, tidak bilang, takut dosa, salah. Jadi semua diletakkan pada tempat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.